Oke, kali ini kita bakal coba buat tutorial cara layout tugas yang kita kasih kemarin ya. Jadi di sini kita bakal sedikit berbeda saat layoutnya karena di sini kita bakal menampilkan perbandingan eh, banyak peta gitu. Jadi dari tugas kemarin kita buat 4 aja. Satu peta itu berisi tentang satu layout itu berisi tentang 4 peta. Gimana caranya? Oke, yang pertama setelah teman-teman misalnya udah menyelesaikan proses SST sama chlorophyll, itu teman-teman langsung aja buat layout. Setelah buat layout, mungkin bisa dikecilin seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa eh, buat layout, jadi satu kotak ini terbagi jadi 4 gitu. Oke, coba kita buat. Kita buat kotak-kotak dulu. Kita copy sampai dia ada 4. Kayak ini terlalu besar. Kita kecilin lagi. Jadi kita kira-kira aja ya. Jadi biar dia itu bisa kebagi jadi 4 gitu. Kayaknya udah cukup. Tinggal di copy, di paste. Nah, di sini kita bakal buat garis bantunya agar letaknya itu simetris ya, sama ukurannya. Jadi mungkin jarak dari keterangannya ini dengan kolom itu kita buat 5 cm aja. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini. Oke. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri. Nah, ini kebetulan udah pasnya 5 cm. Kita mau buat 5 cm aja. Oke, lanjut kita buat yang bawah. Oke, kita buat dulu garis yang di bawah. Garis batasnya itu harus sama juga 5 cm. Dari sini ke sini. Nah, kita tarik. Oke. Ini udah sama, tinggal kita buat juga yang bagian atasnya. Kita buat 5 cm.
dari sini 1 2 3 4 5 di sini. Oke. Lanjut kita buat garis tengahnya juga sebanyak 5 cm. Kita ambil dari sini 1 2 3 4 5. Oke. Yang di tengah juga gitu kita buat sebanyak 5 cm, karena tadi yang bawah yang bagian bawah kita tarik sampai yang paling bawah itu, yang bagian sini kita tarik sudah sampai paling bawah, jadi yang di tengah ini untuk bagian atas. Jadi kita buat 5 cm ya dari sini. 1 2 3 4 5. Oke. Kita tarik. Tarik. Oke. Nah, kira-kira kayak gini ya kalau udah jadi kotak-kotaknya. Dia bakal sama ukurannya. Kita bakal buat dia transparan. Oke, lanjut. Untuk memasukkan peta-peta yang udah kita kerjain tadi, nah itu tinggal di sini kan udah ada layer ya. Layer itu sebenarnya bisa diubah-ubah namanya. Misalnya layer ini kita ubah jadi Januari. Nah, kalau kita udah ubah jadi Januari, kita masukin si data TFT Januari yang udah di apa? Udah di IDW. Kita cari dulu data yang kita punya. Misalnya Januari kayak ini dia. Data Januari, terus kita masukin peta Indonesia, terus yang tadi bagian TIF-nya yang hasil suhu itu diubah warnanya jadi seperti ini. Kita apply aja. Ini udah bener ya, yang bagian tinggi itu warnanya merah, yang bagian rendah warnanya hijau. Jadi kebalikan dari si klorofil A. Jadi kalau klorofil A itu dia yang tinggi warna hijau, yang rendah warna merah. Kalau misalnya yang suhu itu yang tinggi warna merah, yang rendah warna hijau. Kita sisain 3 angka di belakang koma. Kita kasih lambang derajat. Lambang derajat terus kasih tulisan C. Jadi gini deh. Soalnya kalau misalnya langsung kita tempel derajat Celcius, biasanya dia nggak bakal kebaca. Tinggal gini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita atur nih si tampilan petanya biar lebih rapi lagi. Kita zoom, kita zoom lagi, oke. Ini terlalu
subscriber. Nah, ini udah pas nih di tengah-tengah dan hampir semua wilayahnya masuk gitu. Kalau bisa jangan ada putih-putihnya ya. Nah, oke, kalau udah kayak gini kita besarin aja. Ini masih bisa digedein deh. Sisain segini. Kita geser ke bawah sedikit. Kita atasin sesuai kotaknya. Kita kecilin lagi sedikit. Ini yang sebelah kanan masih putih. Mungkin kita zoom sedikit lagi ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal buat tulisan bulannya dulu deh. Kita buat di sini aja. Kita zoom dulu. Kita buat di atas. Bukan di sini, sorry. Tapi di sini. Wow, kok gini. Oke, kita tulis dulu deh. Januari. Oke. Kita masukin di sini. Ini kita hilangin aja deh garis-garisnya biar gak ketarik. Clear all. Nah, ini dibesarin aja karena itu masih terlalu kecil, dan usahain ukurannya sama fontnya itu sama semua ya. Kita pakai Times New Roman aja. Oke, kalau udah gitu kita bakal masukin legendanya buat parameter suhunya. Caranya kita klik insert, kita masukin legenda. Yang bagian peta Indonesia yang ini kita keluarin aja karena ini nggak memuat datanya. Kita sisain SST semangka Januari. Terus next, nggak usah ada yang diubah dulu. Nah, setelah ini kita geser biar lebih jelas. Klik kanan properties, kita bakal ubah layout legendanya ya. Si legendanya kita hilangin aja. Di item kita pilih style, kita pilih yang ini, kita properties, barnya kita buat jadi 0 karena kita mau buat si legendanya jadi landscape gitu. Terus ini kita sisain yang ini. Oke, coba. Oke, oh ini masih salah, berarti kita sisain yang, kita balik ke style lagi, properties, kita sisain yang show label, yang show heading dihilangin. Oke. Nah, jadi si tampilannya kayak gini ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman di barnya ini terlalu kecil, terlalu pendek, itu bisa diatur juga biar lebih rapih ya. Bukan lebih rapih ya, biar kelihatan lebih bagus aja. Itu cara ngaturnya ada di properties semua. Nah, caranya itu ada di sini. Nah, nih di sini ada kelihatan title gap, item gap. Nah, nih di sini. Nah, kalau teman-teman mau buat si bagian legenda yang warna ini yang bisa
jadi lebih lebar dan lebih kecil itu diatur di sini. Misalnya ini kan 40 sama 20. Kita coba buat 40 sama 30 deh. Kita apply. Nah, itu bakal lebih gede ya. Karena ini kayak terlihatnya kurang bagus gitu. Jadi usahain itu bentuknya persegi panjang gitu. Kayak bar yang ada di bawah gitu deh. Biar lebih bagus intinya. Soalnya kalau kayak gini kayak kelihatan kurang proporsional. Jadi kita buat 40 per 20. Nah, kalau udah kayak gini, udah langkah selanjutnya kalau mau nambahin peta selanjutnya itu tinggal buat lagi aja data frame, insert data frame nih yang data 3 kita naikin aja, terus kita ganti jadi Februari. Nah ini dia ya. Nah aduh sorry, kita samain aja sama yang di sampingnya ukurannya, kanan kirinya ini juga sama. Tinggal kita masukin data Februari, SST Februari, SST Februari. Kita masukin petanya, peta nih, peta Indonesia kita masukin, kita ubah. Oh iya, mungkin teman-teman nanti ada yang petanya ketimpa sama bagian SST-nya, misalnya contohnya kayak gini. Nah, dia petanya di bawah nih ketimpa. Jadi teman-teman gak usah panik, gak usah pusing, tinggal digeser aja sih petanya kayak gini. Karena urutan yang benar itu uh, si file SHP itu harus ada di file yang berformatif gitu. Jadi gitu deh. Nah, tinggal kita ubah lagi ininya. Kita ubah warnanya. Ini tinggal kita hapus. Kita hapus. Kita kasih derajat Celcius. Nah, tadi kita udah ada, tinggal kita paste aja. Kita sisain 3 angka di belakang koma. Apply, oke. Oke, kita buat tanya dari rapi dulu ya. Bakal zoom. Oke. Kita bisa kecilin dikit. Usahain si kanan sama si kiri ini tampilannya sama gitu ya. Coba kita lihat dulu, kita bandingin. Ini kurang ke bawah. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Tuh tampilan kanan sama kiri sama kanan itu udah sama. Oke, lanjut kita tinggal kasih nama ya, nama bulannya. Februari. Oke. Ininya fontnya kita samain, kita pakai tadi pakai Times New Roman. Ini juga harus Times New Roman. Kita bold, tadi ukuran yang sebelah kiri 16, ini juga harus 16. Kita sesuaiin dia ada di tengah-tengah. Ini kurang ke tengah.
Oke, kita buat selanjutnya kita bakal buat ini ya, buat legendanya. Caranya masih sama kayak yang sebelumnya. Kita pilih di bagian insert legenda, kita hilangkan yang Indonesia karena ini data petanya tadi ya. Kita next next next, finish. Setelah ini kita properties, di item di general dulu, legendanya di yang bagian show-nya di unchecklist, yang di item style kita pilih ini, terus properties, barnya kita nolin, terus ininya kita sisain yang show label, yang show heading di unchecklist, kita apply oke. Oke, apply oke. Nah, udah gini. Udah kan? Gini doang gampang. Pesan dari gua, buat serapih mungkin, jangan jangan sampai mencong-mencong, jangan fontnya berbeda, jangan kanan kiri tampilannya beda, harus sama ya gitu biar kelihatannya itu rapih, dan ketika rapih pasti nilainya juga bakal lebih baik. Dan oh ya jangan lupa nih yang bagian pulaunya kita ubah warnanya aja ya biar lebih bagus. Hijau muda kayak gini. Terus yang ini juga hijau muda. Oke. Nah, buat waktu pengeditan itu mungkin dari teman-teman bisa dilihat ya. Ketika layer yang aktif itu di bulan Februari, nah ketika kita mau pindah ke Januari, itu kita cek dulu apakah si layernya yang Januari ini udah aktif atau belum. Buat ngelihat dia aktif atau belumnya itu dengan cara ya ini, kan beda nih. Yang Februari dia tulisannya bold atau tebel gitu dibandingkan yang Januari dan data frame yang lain gitu. Jadi kalau mau kita pindah atau mau ngedit yang bulan Januari dari Februari, ya kita harus klik dulu, bisa di bagian ini di layarnya langsung, atau kita bisa klik di bagian petanya. Kita klik lagi. Nah, nih bagian Januarinya udah bold, udah tebal tulisannya ya. Jadi bisa kita ubah-ubah gitu. Oke, mungkin dari gua segitu aja buat tutorial layoutnya. Buat selanjutnya ya sama kayak tadi, yang kita tinggal nambahin data frame ini, dan di kalian buat aja selama 1 tahun di rentang tahun 2022 ya, dari Januari tanggal 1 sampai 31 bulan 12 tahun 2022. Pokoknya rentangnya dalam 1 tahun gitu. Oke, mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.